Selamat malam, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang PPh pasal 21 atas pindah kerja antar cabang. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam perhitungan PPh pasal 21, tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun. Contoh soalnya yaitu, Didin Komarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Didin Komarudin sebesar 5 juta rupiah dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan selama 100 ribu rupiah. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Didin Komarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Berikut pembahasan perhitungan PPh pasal 21 kantor pusat di Jakarta. Pertama-tama, hitung gaji Didin selama bekerja di kantor pusat Jakarta dari bulan Januari sampai dengan Mei. Jadi, gaji selama 5 bulan dikali dengan gaji per bulan sebesar 5 juta dan didapatkanlah hasil sebesar 25 juta. Pengurangannya yaitu biaya jabatannya sebesar 1.250.000 yang didapat dari 5% kali 25 juta yang kemudian ditambah dengan iuran pensiun selama 5 bulan yaitu sebesar 500.000 yang didapat dari 100.000 dikali 5 bulan. Dari perhitungan di atas didapatkan penghasilan neto selama 5 bulan sebesar 23.250.000 yang didapat dari 25 juta dikurangi 1.750.000. Kemudian hitunglah penghasilan neto selama setahun dengan cara 12 bulan dibagi dengan 5 bulan, lalu dikalikan dengan 23.250.000 dan didapatkanlah hasil sebesar 55.800.000 yang dikurangi dengan PTKP wajib pajak belum menikah sebesar 54 juta. Kemudian didapatkanlah penghasilan kena pajak selama setahun sebesar 1.800.000. Setelah didapatkan penghasilan kena pajak atau PKP, maka hitunglah PPh pasal 21 terhutang dengan cara mengkalikan penghasilan kena pajak sebesar 1.800.000 dengan tarif pengenaan pajak sebesar 5%. Karena penghasilan masih di bawah 50 juta dan didapatkanlah hasil sebesar 90.000. PPh pasal 21 terhutang dari Januari sampai dengan bulan Mei, yang mana 5 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 90.000, jadi hasilnya sebesar 37.500. Diketahui bahwa pemotongan PPh pasal 21 pada bulan Januari sampai Mei adalah sebesar 75.000 per bulannya, yang artinya pemotongan selama bulan Januari sampai dengan Mei adalah sebesar 37.500. Selain itu, pada pengisian bukti potong PPh pasal 21 yaitu form 1721A1 di kantor Jakarta PPh pasal 21 kurang lebih dipotong hasilnya adalah nihil. Kemudian pada bulan Juni hingga September, Pak Dinding dipindah tugaskan ke kantor cabang Bandung. Itu penghasilan neto yang diterima Pak Dinding selama berada di kantor cabang Bandung. Gaji selama 4 bulan dari bulan Juni hingga September sebesar 20 juta yang didapat dari 4 bulan dikali dengan 5 juta. Pengurangannya yaitu biaya jabatan sebesar 1 juta yang didapat dari 5% kali 20 juta, kemudian akan ditambah dengan iuran pensiun selama setahun sebesar 400.000 yang didapat dari 100.000 dikali dengan 4 bulan. Kemudian, maka akan didapatkan penghasilan neto selama 4 bulan sebesar 18.600. Setelah menghitung penghasilan neto di Bandung, maka hitung penghasilan neto selama 9 bulan dengan menambahkan penghasilan neto selama di Jakarta sebesar 23.250.000 ditambah dengan penghasilan neto selama di Bandung sebesar 18.600.000, maka didapatkanlah penghasilan neto selama 9 bulan sebesar 41.850.000. Kemudian, itu penghasilan neto yang disetahunkan dengan membagi 12 bulan dibagi 9 bulan yang dikalikan dengan jumlah penghasilan neto selama 9 bulan yang sebesar 41.850.000 sehingga didapatkanlah hasil sebesar 55.800.000 yang akan dikurangkan dengan PTKP wajib pajak tidak menikah sebesar 54 juta. Yang kemudian didapatkanlah penghasilan kena pajak atau PKP selama 9 bulan sebesar 1.800.000. Kemudian hitung PPh pasal 21 terhutang yang disetahunkan. Karena penghasilan masih di bawah 50 juta, maka digunakanlah tarif PPh 21 yaitu sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak selama 9 bulan yang sebesar 1.800.000. Maka didapatkanlah hasil sebesar 90.000. Kemudian hitung PPh pasal 29 selama 9 bulan dengan cara 9 bulan dibagi 12 bulan dikalikan dengan PPh pasal 21 disetahunkan yaitu sebesar 90.000
didapatkanlah hasil sebesar 67.500. PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta sebesar 37.500. PPh pasal 21 terutang di Bandung sebesar 30.000. PPh pasal 21 yang dipotong di Bandung sebesar 30.000 yang didapat dari 4 bulan dikali dengan 7.500. PPh pasal 21 kurang lebih dipotong hasilnya nihil. Catatan, PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah 7.500. Setelah menghitung penghasilan PPh dari cabang Jakarta dan Bandung, kedua hasil bukti potong tersebut kemudian disatukan ke dalam formulir 1721A1 di kantor Bandung, yang PPh pasal 21 kurang lebih dipotong hasilnya adalah nihil. 3 bulan terakhir dalam tahun tersebut, Pak Didin bekerja di cabang Garut. Gaji Pak Didin dari bulan Oktober hingga Desember adalah 3 bulan dikali dengan 5 juta rupiah per bulan, sama dengan 15 juta rupiah. Total gaji tersebut kemudian dikurangkan dengan biaya pengurang, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun setahun. Biaya jabatan sebesar 5% dari 15 juta sama dengan Rp750.000. Iuran pensiun sebesar 3 bulan dikali dengan Rp100.000 per bulan, sama dengan Rp300.000. Biaya pengurang yang telah didapat tersebut kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan hasil sebesar Rp1.050.000. Hasil biaya pengurang tersebut kemudian kita kurangkan dengan gaji yang telah dijumlahkan Rp15 juta sehingga menghasilkan Rp13.950.000. Gaji dari cabang Jakarta selama 3 bulan, gaji dari cabang Bandung selama 4 bulan, dan gaji dari cabang Garut selama 3 bulan yang kalau dijumlahkan 12 bulan atau pas 1 tahun hasilnya sebesar Rp55.800.000. PTKP untuk wajib pajak yang berstatus K0 adalah Rp54 juta, sehingga gaji yang sebesar Rp55.800.000 dikurangkan dengan PTKP Rp54 juta, hasilnya Rp1.800.000. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, wajib pajak yang penghasilannya setahun di bawah 50 juta akan dikenakan tarif sebesar 5%, sehingga PPh 21 adalah sebesar 5% dikali dengan Rp1.800.000 sama dengan Rp90.000. PPh tersebut kemudian dikurangkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong sebelumnya di cabang Jakarta dan cabang Bandung, yaitu sebesar Rp67.500. Sehingga didapat hasil sebesar Rp22.500. Hasil tersebut berlaku untuk 3 bulan. Maka dari itu perlu kita bagi 3 untuk mengetahui PPh 21 terpotong setiap bulannya. Maka Rp22.500 dibagi 3, hasilnya Rp7.500. Dari bukti potongan di Garut, kemudian kita masukkan kembali ke formulir 1721 strip A1, sama persis dengan gaji dari cabang Garut selama 3 bulan, dan biaya pengurang lainnya yang pada hasil akhirnya setelah dijumlahkan seluruh gaji dari cabang Jakarta, Bandung, dan Garut, dan dikalikan tarif PPh 21 cabang Garut. PPh 21 cabang Garut tersebut kemudian kita jumlahkan dengan PPh 21 yang terpotong dari cabang Jakarta dan Bandung, menghasilkan total Rp90.000 yang sama dengan 5% dari jumlah gaji Pak Didin dari 3 cabang, yaitu sebesar Rp55.800.000. Perlu diperhatikan bahwa 50 juta pada undang-undang adalah PKP setahun, bukan pajak sebelum dipotong PTKP. Maka dari itu, tarif yang berlaku adalah 5%. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.